Hai, salam kemakmuran. Saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Saat ini saya lagi senang banget karena saya mau menceritakan mengenai Abraham Hicks. Selama saya menjadi Mindset Trainer, udah hampir 12 tahun ini, saya memang banyak membahas mengenai LOA atau Law of Attraction, hukum tarik-menarik, dari buku The Secret karya Rhonda Byrne dan juga ada videonya. Mungkin kamu juga udah nonton film The Secret, itu boomingnya di tahun 2007. Jadi selama 12 tahun saya sudah mondar-mandir di LOA versi Rhonda Byrne. Tapi sekitar 10 tahun ini juga saya sambil belajar dari videonya. Ada satu motivator namanya Abraham Hicks. Kalau kamu cari di YouTube banyak video dari Abraham Hicks tapi bahasa Inggris. Saya sangat menyukai teknik dari Abraham Hicks. Jadi Abraham ini adalah inner being dari Esther Hicks. Jadi teknisnya saat Esther Hicks ini akan memulai seminar, dia akan bermeditasi sebentar untuk channeling dengan inner being-nya atau malaikat pendampingnya. Jadi yang kita dengarkan di videonya itu adalah pembelajaran dari inner being-nya Esther Hicks yang dinamakan Abraham. Saya menggunakan video-videonya Abraham Hicks sebagai afirmasi untuk alam bawah sadar saya, untuk memupuk rasa percaya saya. Dan memang langsung vibrasi saya itu naik kalau saya sudah mendengarkan video-videonya Abraham Hicks. Sebelum saya menjelaskan 3 teknik sederhana LOA-nya Abraham Hicks, saya mengundang kamu untuk join di community saya di WhatsApp. Komunitas yang akan membuat kamu lebih memahami dan mempraktekkan Law of Attraction versi Abraham Hicks dan Rhonda Byrne. Kamu bisa chat ke admin saya, lalu ketik join komunitas VMT. Silakan disimak karena ini akan mengubah hidup kamu. 3 langkah manifestasi ala Abraham Hicks. Yang pertama, meminta atau ask ya bahasa Inggrisnya. Kita perlu menentukan dengan pasti apa yang betul-betul kita inginkan. Semakin detail, semakin baik. Jadi perlu jelas dan spesifik. Kita akan tahu apa yang kita inginkan. Kita sebutkan hal-hal yang kita inginkan. Dalam hati juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa yang kita inginkan. Lalu rasakan juga emosinya. Bayangkan kamu udah memiliki apa yang kamu inginkan. Rasakan perasaan senangnya, gembira, atau munculkan rasa bersyukur. Ini kita bicara mengenai kebenaran ya. Biar alam bawah sadar kita itu tidak menolak apa yang kita minta tadi. Jadi saya suka pakai kalimat saya suka sesuatu gitu. Bukan saya sudah punya sesuatu tapi saya suka gitu. Karena memang pada kenyataannya saya betul-betul suka dengan hal tersebut. Nah, fokus pada rasa sukanya pada hal tersebut. Itu yang diminta oleh Abraham Hicks. Jadi menyertakan emosi, rasa gembira, rasa senang karena memang kita suka dengan hal tersebut. Misalnya saya suka uang banyak atau saya suka punya uang banyak, kan itu suatu kenyataan ya. Jadi alam bawah sadar tidak menolaknya karena memang kenyataannya saya suka dan saya tahu saya suka uang banyak. Lalu ucapkan dengan lantang. Mengatakan keinginan kita dengan suara keras bisa memperkuat energi yang kita kirimkan ke alam semesta. Mengatakan dengan suara ya, kalau di kamar gitu kan kita boleh ya. Kalau nggak ada orang gitu kan kita bisa aja. Misalnya sambil bercermin lalu kita katakan hal-hal yang kita sukai. Atau bisa juga dalam keseharian kita sering menyebutkan hal-hal yang kita sukai. Ini masih di tahap 1 yaitu meminta. Kita masuk ke tahap 2, universe answers atau semesta menjawab. Tahap 2 ini dilakukan oleh semesta. Ketika kita mengatakan apa yang kita suka, maka alam semesta di saat yang sama memberikannya untuk kita. Jadi mudah kan? Langkah 1 itu dilakukan oleh kita, langkah 2 dilakukan oleh alam semesta. Kita perlu percaya pada prosesnya. Trust the process. Yakinlah bahwa alam semesta sedang bekerja untuk mewujudkan keinginan hati kita. Lalu kita perlu juga melepaskan keinginan kita dalam arti nggak usah mikirin kapan terjadinya atau bagaimana akan mewujud jadi kenyataan. Hanya tinggal belajar, berlatih, percaya bahwa alam semesta
sedang membantu mewujudkan impian kita. Dan impian kita itu emang udah terjadi buat kita, tapi di dimensi yang lain. Alam semesta selalu bilang iya untuk hal-hal yang sering kita katakan dan rasakan. Kita juga perlu bersabar, beri waktu pada alam semesta untuk bekerja dan memberikan kita arahan-arahan sehingga terwujudlah impian-impian kita. Saya ulang ya, tahap 1 kita meminta. Tahap 2, semesta menjawab. The universe answers. Misalnya di rumah kita, di ruang tamu, kan ada pintu ya. Saat kita minta, lalu alam semesta memberikannya untuk kita. Jadi saat kita minta itu langsung ada tuh di depan pintu rumah kita. Semesta langsung memberikannya buat kita. Nah, ini masuk ke langkah ketiga, yaitu allowing atau menerima. Langkah ketiga ini, itu kita yang melakukannya. Kita perlu berada di vibrasi menerima atau allowing. Jadi kita perlu membuka pintu rumah kita, mempersilakan impian kita mewujud jadi kenyataan. Kapan kita berada dalam posisi allowing? Yaitu saat kita merasa joy atau gembira, sukacita, melakukan hal-hal yang kita sukai dan melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan di kesehariannya hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita sering merasakan joy, berarti kita lagi mempercepat terwujudnya impian kita. Kan ada yang namanya speed ya, kecepatan. Misalnya kita naik motor 30 km per jam. Dengan sering merasakan joy, maka kita lagi nambah speednya tuh. Jadi bisa 50 km per jam atau 100 km per jam. Itu tergantung dari seberapa besar kita merasakan joy atau sukacita tersebut. Abraham Hicks menyebutnya joy is the key. Kegembiraan adalah kuncinya atau bahan bakar untuk mempercepat terwujudnya impian kita. Serahkan kendali atau biarkan alam semesta mengatur segalanya. Kita percayakan, kita menyerahkan perwujudannya itu, kita tinggal percaya aja bahwa nanti akan ada arahan dan petunjuk yang muncul di hati nurani kita atau intuisi kita sehingga impian kita lebih cepat mewujud jadi kenyataan. Dan perlu menikmati prosesnya. Namanya bersabar dan meyakini bahwa dengan sering-sering merasa joy, maka impian kita jadi lebih cepat mewujud jadi kenyataan. Menurut Abraham Hicks, manifestasi adalah sebuah perjalanan. Jangan menyerah jika hasilnya belum muncul dengan cepat. Teruslah berlatih dan percayai prosesnya. Jadi mudah untuk diingat ya. Langkah 1 meminta atau ask. Langkah 2 dilakukan oleh alam semesta, yaitu alam semesta menjawab atau the universe answers. Lalu yang langkah ketiga adalah allowing. Ini dilakukan oleh kita atau posisi menerima dengan sering merasakan joy atau gembira, sukacita, happy. Jadi kalau kita seringnya malah ngerasa sedih, galau, dan lain-lain, maka kita lagi memperlambat terwujudnya impian kita. Allowing di sini juga berarti berada dalam vortex atau alignment with vortex. Alignment with the source, menyatu, terhubung dengan Tuhan. Ketika kita merasa sukacita, joy, bersyukur, happy, dan lain-lain, maka kita lagi menyatu dengan vortex atau dengan Tuhan lah. Mudahnya gitu ya. Karena Tuhan adalah getaran energi cinta. Dan ketika kita align atau terhubung dengan energi cinta Tuhan ini, maka impian kita jadi lebih cepat mewujud jadi kenyataan. Saya suka membayangkan di atas saya itu ada lampu sorot ya. Kalau di panggung gitu kita nonton apa kan atasnya ada lampu sorot. Ketika kita merasakan joy, kita lagi ada di bawah lampu sorot tersebut. Jadi kalau kita lagi sedih dan lain-lain, kita tidak ada di bawah lampu sorot tersebut. Lampu sorot ini istilahnya vortex. Ada dalam putaran atau kumparan energi ilahi yang menciptakan apapun jadi masuk ke jiwa raga kita.
Seperti angin topan itu kan muter ya. Nah, kalau kita lagi allowing, kita yang ada di putaran tersebut jadi energi ilahi yang menciptakan apapun jadi masuk ke jiwa raga kita. Kira-kira begitu. Dan Abraham Hicks juga menekankan pentingnya meditasi. Ketika kita quiet our mind, mengheningkan pikiran kita atau pikiran dan hati udah dalam kondisi yang nyaman, maka kita lagi ada di posisi allowing. Sebaliknya, kalau kita banyak berpikir negatif dan merasa negatif, kita tidak berada di posisi allowing. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar, nanti saya akan menjawabnya. Dan kalau ada pertanyaan yang bagus, akan saya buatkan videonya. Bagi yang ingin berinteraksi secara langsung dengan saya di grup WhatsApp, bisa join komunitas WhatsApp saya. Nanti akan saya buatkan jadwalnya kapan saya ada waktu. Kita akan ketemu di grup WA selama sekitar 1,5 jam untuk ngobrol santai tentang Abraham Hicks dan Loa. Buat kamu yang ingin meningkatkan kualitas diri kamu atau value kamu, ingin melatih kesadaran diri atau juga meditasi, dapat mengikuti layanan kelas-kelas WhatsApp saya. Ayo kita ketik kemakmuran memanjakan kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!